Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Universitas Multimedia Nusantara. Perkenalkan, nama aku Marcel Octavian Revando. Bisa kalian panggil Marcel dari jurusan Strategi Communication Angkatan 2025. Nah teman-teman, sekarang aku mau ajak kalian semua untuk keliling UMN. Oke teman-teman, sekarang kita udah berada di lobi B teman-teman. Dan sekarang kita sudah ada di tempat fasilitas pertamanya UMN teman-teman, yaitu adalah Libro. Nah, kalau Libro ini sendiri teman-teman, itu adalah kafenya UMN nih, tempat santai-santai ataupun tempat mungkin ngobrol ngerjain tugasnya anak-anak UMN nih. Dan untuk harganya udah pasti affordable banget teman-teman. Dan ya ada banyak banget varian kopi ataupun non kopi yang sangat cocok untuk mahasiswa nih teman-teman. Oke teman-teman, sekarang ada yang bisa tebak nggak nih kita lagi ada di mana? Betul banget teman-teman, kita lagi ada di perpustakaannya UMN. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak nih bedanya perpus UMN sama perpus kampus-kampus lainnya? Kalau di perpus UMN itu teman-teman, untuk buku-bukunya kita udah dapat dari Gramedia yang pastinya udah lengkap dan terbaru teman-teman. Kemudian kalau untuk peminjamannya teman-teman, kita itu sistemnya sudah mandiri, jadi nggak ada lagi tuh karyawan-karyawan ataupun mbak-mbak yang nemenin kalian untuk meminjam buku. Jadi kalian meminjamnya sendiri teman-teman, udah ada tempat peminjamannya sendiri. Dan untuk di lantai 2-nya teman-teman, kalian bisa akses Netflix gratis teman-teman. Dan juga ada board game yang pastinya seru banget teman-teman. Dan ada juga tempat untuk kalian ruang berdiskusi yang isinya bisa sampai 5-10 orang teman-teman. Sekarang kita ada di lantai 6 gedung B. Tepatnya ini adalah lantai untuk Fakultas Seni dan Desain, khususnya jurusan film dan juga jurusan DKV. Ayo. Teman-teman, sini. Untuk sekarang kita udah ada di Green Screen Studio nih teman-teman. Punyanya Fakultas Seni dan Desain teman-teman, untuk kalian yang mau bikin film ataupun segala macamnya lah teman-teman. Dan di sini kita udah mendapatkan penghargaan sebagai Green Screen Studio terbesar se-Asia Tenggara, khususnya untuk kampus swasta teman-teman. Dan untuk fasilitasnya sendiri di sini juga sudah ada towing teman-teman. Towing itu fungsinya adalah untuk kalian yang mau bikin scene terbang-terbang ataupun lagi lari seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di Render Farm Laboratorium teman-teman. Di sini adalah fasilitas untuk anak-anak film dan animasi teman-teman, khususnya untuk anak-anak animasi nih. Di sini fungsinya adalah untuk merender animasi 2D ataupun 3D mereka teman-teman. Dan pastinya di Render Farm Laboratorium ini sudah ditenagai oleh PC-PC dengan spek yang tinggi, yang pastinya sangat cocok teman-teman untuk kalian semua merender, karena kan kalau render harus butuh PC yang speknya tinggi nih teman-teman. Jadi di sini cocok banget buat kalian yang pengen ngasah animasi kalian, buat ngerender juga bisa di sini teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di Cinema Room nih teman-teman. Ini adalah fasilitasnya anak film dan animasi. Dan kalau kalian mau masuk ke dalam, kalian harus ngelepas alas kaki kalian nih. Oke, yuk kita masuk ke dalam yuk. Oke teman-teman, jadi ini adalah ruangannya Cinema Room, fasilitas dari film dan animasi nih teman-teman. Dan sekarang kita udah upgrade teman-teman, untuk speakernya sudah surround 7.2 teman-teman. Jadi sudah sangat cocok dan sangat mirip sekali dengan yang ada di bioskop nih. Nah teman-teman, biasanya fasilitas ini dipakai untuk ngelihat hasil karya anak-anak film dan animasi nih teman-teman. Jadi kalau mereka mau ngelihat itu udah enak banget nih teman-teman, karena layarnya lebar, speakernya bagus, tempat duduknya juga nyaman. Jadi sangat cocok teman-teman dan sangat mirip sama bioskop pada aslinya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang di kanan dan kiri aku sudah ada Sound Design Lab teman-teman. Di sini dipakai oleh mahasiswa film dan animasi untuk mendubbing suara mereka ataupun bikin sound effect yang bakal dipakai dalam suatu film nih teman-teman. Oke, sekarang boleh lanjut ke sini. Dan selanjutnya ada Game Design Laboratorium teman-teman. Di sini fungsinya adalah untuk mahasiswa bikin game ataupun bikin
desain game, desain karakter, desain mapnya ataupun apapun itu teman-teman, itu biasanya dibuat di game design laboratorium ini teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita udah mau ke gedung C nih. Ayo. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di Skystar Venture nih teman-teman. Ini adalah fasilitasnya anak manajemen UMN. Nah, Skystar Venture ini apa sih teman-teman? Jadi Skystar Venture ini adalah inkubator bisnis yang biasa dipakai oleh anak-anak manajemen UMN yang emang mau bikin bisnis nih teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin bisnis, kalian bisa dikirim proposalnya ke Skystar Ventures. Dan kalau emang diterima proposalnya, kalian bisa mendapatkan ruangan di Skystar Ventures dan juga mentor nih teman-teman. Jadi selain kalian bikin bisnis, kalian juga mendapatkan mentor yang bisa membawa kalian menjadi orang yang sukses teman-teman. Dan untuk Skystar Venture sendiri udah mendapatkan akreditasi A oleh Kemendiktek Ristek teman-teman. Sekarang kita sudah ada di lantai 5 gedung C nih. Jadi kita mau lihat-lihat fasilitas apa sih yang ada di sini teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya ada lab laboratorium cyber security nih teman-teman. Ini biasanya digunakan oleh Fakultas Teknik dan Informatika untuk belajar gimana sih caranya mempertahankan keamanan cyber dari para hacker nih teman-teman. Jadi semuanya bisa dipelajari di sini. Oke, lanjut teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada banyak banget nih lab teman-teman. Yang pertama ada lab laboratorium big data nih. Ini biasanya dipakai oleh mahasiswa dari jurusan sistem informasi nih teman-teman. Jadi lab big data ini isinya apa sih? Isinya adalah data-data besar yang dipakai oleh mahasiswa SI untuk belajar gimana sih caranya ngamanin data-data mereka nih teman-teman. Dan di sini untuk komputernya udah pakai spek yang tinggi teman-teman karena untuk mempertahankan data-data mereka nih. Oke, lanjut. Oke, di sini juga ada laboratorium AI teman-teman, artificial intelligence seperti yang kalian tahu. Jadi kalau untuk laboratorium ini kita bukan cuma belajar gimana sih caranya generate AI, gimana caranya bikin AI, tapi kita juga belajar gimana sih caranya bikin AI ini bisa bermakna buat kita teman-teman. Gimana sih caranya kita nggak menyalahgunakan AI tersebut teman-teman. Oke, lanjut. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah berada di diagram hub nih teman-teman. Jadi di sini adalah fasilitas yang difasilitasi oleh Kompas Gramedia teman-teman. Di sini tempatnya mahasiswa untuk nyantai-nyantai, dan di sini juga ada banyak banget informasi soal Kompas Gramedia teman-teman, dari buku-buku, dari majalah dan sebagainya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di gedung C lantai 3 nih. Sekarang aku mau kasih lihat kalian lecture hall nih teman-teman. Tapi sekarang udah malam jadi nggak bisa dibuka ya. Jadi lecture hall itu aku jelasin sedikit aja nih teman-teman. Jadi itu adalah ruang serbaguna ataupun aula yang kapasitasnya itu 200 orang teman-teman. Dan di sini juga udah tersedia layar yang gede banget teman-teman. Dan di sini juga kalian nggak boleh makan ataupun minum. Nah, lecture hall ini biasanya dipakai untuk kegiatan seminar ataupun kelas tamu, atau bisa juga kegiatan kampus visit kayak sekarang nih teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di gedung C lantai 2 nih teman-teman. Dan bisa lihat di belakang aku di sini ada International Office. Di situ fungsinya adalah untuk mahasiswa UMN yang mau ke luar negeri ataupun pertukaran pelajar itu bisa di sini teman-teman. Boleh lanjut sebelah sini. Dan di sini adalah Kompas Corner. Itu mirip-mirip sama diagram hub yang tadi teman-teman. Tapi kalau Kompas Corner di sini itu lebih bebas, nggak perlu ada perizinan apa-apa untuk masuk teman-teman. Dan di sini ada namanya Nusakara, dan di sini adalah pameran dari Fakultas Seni dan Desain teman-teman. Di sini kalau boleh masuk, di sini ada banyak banget pameran-pameran seperti lukisan, pameran poster, film, dan lain-lain teman-teman. Oke teman-teman, yang terakhir di lantai 2 ada namanya Student Support. Ini adalah tempat mahasiswa bisa mengutarakan perasaannya teman-teman. Kalau kalian mau curhat-curhat, cerita-cerita, itu bisa banget di sini teman-teman. Dan sekarang kita mau lanjut ke gedung D teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di gedung D di lantai 23, lantai paling atas nih teman-teman. Di sini adalah lantai tempatnya sport hall seperti
lapangan badminton, lapangan futsal, lapangan tenis meja juga ada di situ teman-teman. Dan satu lagi adalah gym yang fasilitasnya udah lengkap banget teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita ada di gedung D lantai 19. Ini adalah lantainya anak arsitektur nih. Bisa dilihat di sini ada banyak banget karya-karya anak-anak arsitektur teman-teman. Dan di lantai ini ada banyak banget ruangan-ruangan arsitek yang buka 24 jam teman-teman. Kenapa buka 24 jam? Karena di sini ada banyak banget karya-karya anak arsitek yang ukurannya tuh besar-besar teman-teman. Dan nggak mungkin dibawa pulang dong. Makanya mereka bisa bela-belain kerjain sampai pagi, sampai besokannya mungkin. Seperti itu. Sekarang kita sudah berada di gedung D lantai 7, yaitu lantainya anak Fakultas Ilmu Komunikasi nih teman-teman. Dan di belakang aku sekarang ada Kolabo Hub, yaitu adalah laboratorium Vkom yang isinya ada Kolabo Space, Kolabo Insight, ada juga ruang broadcasting, ada mini green screen dan lain-lain teman-teman yang biasa dipakai untuk anak dari Fakultas Ilmu Komunikasi untuk bikin suatu podcast, broadcast, ataupun biasanya juga dipakai untuk belajar membuat acara teman-teman. Oke, segitu aja dari lantai 7 ini. Let's go! Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di gedung D lantai 3, yaitu adalah fasilitasnya anak-anak perhotelan nih. Dan bisa dilihat dari sebelah sini, ini ada front office teman-teman. Nah, di sini biasanya dipakai untuk anak-anak perhotelan belajar gimana caranya menjadi front office seperti itu teman-teman. Dan di sini ada juga serving area. Ini adalah tempat untuk menaruh makanan. Dan selanjutnya di sini ada lab kitchen teman-teman. Dan di sini adalah tempat anak-anak perhotelan untuk belajar masak-masak, belajar menata masakan dan lain-lain. Nah teman-teman, di sebelah sini ada dapur bersih dan di sebelah sana juga ada minibar teman-teman. Itu biasanya digunakan oleh anak-anak Fakultas Bisnis jurusan perhotelan. Nah, di sini juga ada preparation. Itu adalah tempat untuk menata makanan dan lain-lain. Dan sekarang kita mau masuk ke dalam kamarnya nih teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di dalam lab housekeeping teman-teman. Jadi bisa. Oke. Nah, jadi ini mungkin agak gelap ya teman-teman. Tapi di sini adalah tempat anak-anak perhotelan untuk. Nah, di sini adalah tempat anak-anak perhotelan untuk belajar caranya menata suatu kasur ataupun menata suatu kamar teman-teman. Oke, boleh ikut aku sampai sini? Nah, teman-teman, sekarang kita akan melihat replika dari Hotel Santika nih teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam replika Hotel Santika yang ada di jurusan perhotelan ini teman-teman. Nah di sini kalian tapi nggak boleh loncat-loncat kemana-mana teman-teman. Dan kalau kita bisa lihat di sini, ini udah bagus banget teman-teman. Sudah seperti Hotel Santika yang ada di Bali teman-teman. Keren banget ya. Oke teman-teman, sekarang kita udah balik lagi nih ke lantai 1 dan kita sini dulu teman-teman. Dan kita mau ke tempat tujuan terakhir kita nih. Ada yang tahu nggak nih di mana nih teman-teman? Oke teman-teman, di belakang aku ini udah ada lecture teater nih teman-teman. Ini ada ruangan serbaguna ataupun aula teman-teman yang kapasitasnya sampai 500 orang atau lebih teman-teman. Dan kalian sebentar lagi akan ke sana. Ada yang tahu nggak mau ngapain? Nah kalian nanti akan workshop teman-teman sesuai jurusan yang udah kalian pilih. Jadi segini aja kampus tour yang bisa aku kasih ke teman-teman. Semoga teman-teman bisa paham semua dan juga bisa terkesan nih udah muter-muter keliling-keliling UMN teman-teman. Aku Marcel pamit undur diri teman-teman. Dadah.